Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal bagi formasi ahli pertama arsiparis, kompetensi teknis terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Mari kita awali belajar kita dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, prosedur penataan arsip inaktif yang belum memiliki daftar arsip meliputi kegiatan berikut ini kecuali A. Autentifikasi, B. Survei, C. Rekonstruksi, D. Pendeskripsian. Prosedur penataan arsip inaktif yang belum memiliki daftar arsip meliputi kegiatan kecuali autentifikasi. Soal berikutnya, pengaturan fisik arsip inaktif dilakukan dengan kegiatan berikut ini kecuali A. Penataan arsip dalam box, B. Penomoran box dan pelabelan, C. Pemberkasan arsip, D. Pengaturan penempatan box pada tempat penyimpanan. Pengaturan fisik arsip inaktif dilakukan dengan kegiatan di bawah ini kecuali adalah pemberkasan arsip. Soal berikutnya, daftar arsip dinamis yang dialih mediakan memuat informasi berikut ini kecuali A. Nomor urut, B. Jenis media, C. Unit pengolah, D. Kurun waktu. Daftar arsip dinamis yang dialih mediakan memuat informasi di bawah ini kecuali adalah nomor urut arsip. Soal berikutnya, tunjuk silang digunakan apabila A. Terjadi perubahan nama orang atau pegawai atau nama lembaga, B. Arsip memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi, C. Arsip memiliki keterkaitan informasi dengan berkas lainnya yang berbeda medianya, D. Semua jawaban adalah benar. Tunjuk silang digunakan apabila terjadi perubahan nama orang, nama pegawai atau nama lembaga, arsip memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi, dan arsip memiliki keterkaitan informasi dengan berkas lainnya yang berbeda medianya. Soal berikutnya, setiap laci filing kabinet idealnya berisi buah folder dengan jumlah sekat. Ya, jawaban yang tepat adalah 50 buah folder dengan jumlah sekat 20 sampai 40 buah sekat. Setiap laci filing kabinet idealnya berisi 50 folder dengan jumlah sekat antara 20 sampai 40 sekat. Soal berikutnya, setiap petugas pengelola central file wajib membuat laporan periodik yang terdiri atas kecuali A. Daftar arsip aktif, B. Daftar arsip vital, C. Daftar arsip khusus, D. Daftar arsip bernilai guna. Setiap petugas pengelola central file wajib membuat laporan periodik yang terdiri atas berikut ini kecuali adalah daftar arsip khusus. Soal yang berikutnya,
Prosedur teknik alih media arsip melalui digitalisasi meliputi hal-hal berikut ini kecuali: A. Penyeleksian atau penilaian arsip yang akan dilakukan alih media. B. Pemindahan atau scanning arsip. C. Penyusunan berita acara dan daftar arsip alih media. D. Penomoran arsip. Prosedur teknik alih media arsip melalui digitalisasi meliputi hal-hal berikut ini kecuali adalah penomoran arsip. Soal berikutnya, himpunan arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan, kesamaan jenis kegiatan, ataupun kesamaan masalah disebut dengan: A. Isi berkas. B. Berkas. C. Dokumen. D. Indeks. Ya, himpunan arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan, kesamaan jenis kegiatan, ataupun kesamaan masalah disebut dengan berkas. Soal yang berikutnya, penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan berikut ini kecuali: A. Pengaturan fisik arsip. B. Pengolahan informasi arsip. C. Pemeliharaan informasi inaktif. D. Penyusunan daftar arsip inaktif. Penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan berikut ini kecuali adalah pemeliharaan informasi inaktif. Soal yang berikutnya, pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari: A. Khusus dalam masalah hubungan. B. Umum dalam hubungan masalah. C. Khusus kepada umum dalam hubungan masalah. D. Umum kepada khusus dalam hubungan masalah. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dalam hubungan masalah. Soal berikutnya adalah tempat penyimpanan arsip aktif, sedangkan adalah tempat penyimpanan arsip inaktif. A. Central File dan Record Center. B. Record Center dan Central File. C. Filing Cabinet dan Box Arsip. D. Box Arsip dan Filing Cabinet. Tempat penyimpanan arsip aktif ini dinamakan dengan Central File, sedangkan tempat penyimpanan arsip inaktif disebut dengan Record Center. Soal yang berikutnya, berita acara alih media paling sedikit memuat: A. Jenis arsip. B. Jumlah arsip. C. Nomor urut. D. Waktu pelaksanaan. Berita acara alih media paling sedikit memuat nomor urut arsip. Soal berikutnya, pengelompokan arsip-arsip yang memiliki isi permasalahan yang sama merupakan pengertian dari pemberkasan arsip dari kelompok: A. Dosier. B. Series. C. Rubrik. D. Publik. Pengelompokan arsip-arsip yang memiliki isi permasalahan yang sama merupakan pengertian dari pemberkasan arsip dari rubrik, dari kelompok rubrik. Soal berikutnya,
Pada alih media arsip harus diautentikasi oleh pimpinan dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan di bawah ini. Metode pemberian tanda adalah sebagai berikut kecuali A. Tanda tangan digital, B. Cap tangan, C. Watermark, D. Copyright. Yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan. Pada alih media arsip harus diautentikasi oleh pimpinan dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, dan di bawah ini metode pemberian tandanya kecuali adalah cap tangan. Soal berikutnya, jika dalam daftar arsip inaktif tertulis label box arsip 02.08.25, artinya adalah A. Arsip disimpan dalam ruang 02 pada rak nomor 8 dan box nomor 25. B. Arsip disimpan dalam ruang 08, rak 02 dan box nomor 25. C. Arsip disimpan dari ruang 25 pada rak yang ke-8 dan box nomor 2. D. Arsip disimpan di ruang 25 pada rak 02 dan box nomor 8. Jika dalam daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tertulis label box arsipnya 02.08.25. Jadi artinya adalah arsip inaktif itu disimpan di dalam ruang 02 pada rak 08 dan pada box nomor 25. Jawaban yang tepat adalah A. Jadi yang pertama adalah kode ruang, kemudian yang kedua adalah kode rak, angka berikutnya adalah kode box. Soal yang berikutnya, indeks pada pemberkasan arsip aktif dapat berupa berikut ini kecuali A. Tempat atau wilayah, B. Nama orang, C. Kata tangkap, D. Nama lembaga atau organisasi. Indeks pada pemberkasan arsip aktif dapat berupa hal-hal berikut ini kecuali adalah kata tangkap. Soal berikutnya, alat yang digunakan untuk menandai keluarnya arsip dari laci atau filing kabinet disebut dengan A. Indeks, B. Out indikator, C. Label, D. Tunjuk silang. Alat yang digunakan untuk menandai keluarnya arsip dari laci atau filing kabinet disebut dengan out indikator. Soal berikutnya, realisasi dari kegiatan penentuan indeks dan kode disebut dengan A. Label, B. Pelabelan, C. Indeks, D. Out indikator. Realisasi dari kegiatan penentuan indeks dan kode disebut dengan pelabelan, indeks arsip dan kode arsip. Soal berikutnya, analisis terhadap fungsi dan kegiatan pencipta arsip dari unit kerja untuk dasar pembuatan kerangka pengelompokan fisik dan informasi arsip sebagai dasar untuk menyusun kartu-kartu deskripsi atau features disebut dengan A. Tunjuk silang, B. Pemberkasan, C. Pembuatan skema arsip, D. Pendeskripsian. Analisis terhadap fungsi dan kegiatan pencipta arsip
dari unit kerja untuk dasar pembuatan kerangka, pengelompokan fisik dan informasi arsip sebagai dasar untuk menyusun kartu-kartu deskripsi atau features disebut dengan pembuatan skema arsip. Soal berikutnya, alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip kecuali A. Arsip dengan kondisi rapuh, B. Arsip elektronik dengan versi yang lama, C. Informasi yang terdapat dalam media yang lain tidak diperbaharui karena perkembangan teknologi, D. Arsip yang berketerangan untuk dipermanenkan. Alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kondisi arsip kecuali adalah D, yaitu arsip yang berketerangan dipermanenkan. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.